nama saya Sagung Gede Aprianti, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari TK Tunas Wijaya Denpasar, Bali. Dalam kesempatan kali ini terkait dengan tugas dari modul 2.3 mengenai tentang supervisi akademik. Jadi adapun tahapan atau alur yang kami akan lakukan, yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melakukan tahapan yang pertama, yakni pra-observasi. Dan pada kesempatan yang baik ini saya sudah ditemani oleh salah satu rekan guru di sekolah. Ada Ibu Ketut Muryani, di mana Ibu Ketut Muryani ini adalah guru kelas B3. Jadi pada kesempatan pra-observasi kali ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu Muryani. Baik, langsung saja saya akan melakukan tahapan alur yang pertama, yakni tahapan pra-observasi. Halo Ibu Muryani, bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana Ibu sesuai dengan agenda yang kemarin kita sudah sepakati gitu ya Bu ya? Di mana besok hari Selasa tanggal 17 April 2023 rencananya saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas. Bagaimana Ibu persiapannya? Oke, kami sudah mempersiapkan alat-alat peraganya untuk besok. Berarti semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya Bu ya. Oke, dari besok yang kita rencanakan itu kalau boleh tahu topik dan subtopik yang akan Ibu pergunakan apa? Besok itu topiknya indahnya alamku, subtopiknya tanaman sayur toge. Oh, menarik sekali pasti untuk anak-anak ya Bu ya. Nah, dari topik yang sudah Ibu sebutkan tadi itu, kalau boleh tahu nih Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak terkait dari topik yang Ibu ambil apa? Tujuan pembelajarannya anak dapat mensyukuri tanaman sayur itu ciptaan Tuhan. Terus anak bisa menunggu giliran, sabar menunggu. Terus anak dapat mencerminkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Terus habis itu anak dapat mengenal konsep bilangan. Terus anak dapat menceritakan pertumbuhan kacang hijau, ya proses dari biji kacang hijau dengan eksperimen. Oh, dengan melakukan sebuah eksperimen ya. Terus anak dapat menghasilkan karya secara kreatif. Oke, wah menarik sekali tujuan pembelajaran Ibu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam hal ini apa Bu? Kami menyampaikan materi yang jelas dan mudah dipahami anak. Terus menyajikan pembelajarannya berdiferensiasi sesuai kebutuhan anak. Terus mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi keberagaman karakter murid. Oke, berarti di sini Ibu mengembangkan pengembangan yang hendak dicapai itu salah satunya adalah mengembangkan kemampuan sosial emosional dan dalam menghadapi keberagaman karakter murid. Mungkin di sini kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran ini ya Bu ya, bisa sabar menunggu giliran itu ya Bu ya. Oke. Kenapa Bu pada saat besok ini Ibu mengambil tujuan pembelajaran ini sabar menunggu giliran? Ya pada saat anak-anak nanti dibagikan alat-alatnya itu, terus disuruh menaruh kapas dengan air itu, jadi tidak berebutan dengan teman-temannya satu persatu, nanti bekerja sama, bekerja satu sama kelompok. Jadi diharapkan anak itu sabar gitu ya Bu. Baik, dari area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu, strategi Bu, sekarang strategi yang dipersiapkan untuk besok apa Bu? Kami mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan tepat, ya. Terus
merencanakan pembelajaran juga dengan tepat. Terus mempersiapkan contoh yang nyata seperti kacang hijaunya nyata bendanya. Oke. Terus dengan pembelajarannya dipersiapkan dengan media yang beragam untuk muridnya, untuk anak. Terus memberikan apresiasi terhadap hasil karyanya. Oh, itu Gitu. sangat penting ya Bu ya. Hasil akhir itu kita harus beri apresiasi gitu ya. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi itu adalah guru merencanakan model pembelajaran yang tepat. Kalau boleh tahu nih Bu, model pembelajaran seperti apa itu Bu? Yang berkelompok itu ya Bu? Iya, seperti yang berkelompok. Terus kita kasih dia satu kelompok, terus yang di sini di kelompok yang lainnya kelompoknya apa, pembelajarannya di situ juga kegiatannya apa. Oke. Berarti Ibu sudah mempersiapkan beberapa model pembelajaran gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu kegiatannya apa aja Bu besok? Besok kegiatannya menanam biji kacang hijau. Eksperimen itu ya Bu. Terus dengan menghitung jumlah biji kacang hijau, terus dengan mosaik menempel bentuk buah apel, terus biji kacang hijau itu kita tempel di situ. Oke, berarti nanti anak-anak bisa bebas memilih ya Bu, yang mana keinginannya terlebih dahulu yang mau dikerjakan gitu ya. Oke, kira-kira itu butuh proses lama nggak Bu pada saat melakukan eksperimen itu ya Bu? Di eksperimen itu kita agak lama itu membutuhkan waktu. Terus habis itu baru mengambil kegiatan yang lagi satunya dan terus dengan mosaiknya. Nanti Ibu yang menentukan apakah anak-anak Bu? Anak-anak bebas memilih. Oh, bebas memilih yang mana yang maunya lebih dulu. Habis itu udah selesai ditaruh, habis itu ngambil lagi yang lain. Oke, wah sangat menarik sekali ya Ibu ya. Nah dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari tujuan pembelajaran, dari area pengembangan yang hendak Ibu capai, dan juga strategi yang dipersiapkan, kira-kira nih Bu, kalau kita pikir-pikir gitu ya Bu ya, kendala atau hambatan yang dihadapi besok ini, baik itu dari murid ataupun dari prasarana yang akan dipergunakan besok, itu kira-kira ada hambatan atau kendala nggak sih? Pada saat melakukan eksperimen itu anak-anak diharapkan bersabar menunggu giliran. Nah itu Bu, itu yang susah sebenarnya Bu. Kita tuh kadang-kadang sudah mempersiapkan, tapi anak-anak itu yang nggak sabar gitu ya Bu ya. Nah lebih cepat ya, pengennya mau lebih duluan, saya lebih banyak, saya lebih ini gitu. Terus anak-anak gurunya sudah mempersiapkan itu bahan-bahannya, alat-alatnya. Terus anak-anak siapa yang lebih duluan itu lebih cepat dia pengen memasukkan bijinya itu gitu. Oke. Kira-kira ada lagi Bu, mungkin dari prasarana mungkin ada kendala Ibu? Prasarana yang digunakan itu agak sedikit bingung. Terus pakai biji kacang hijau, pakai kedelai gitu biar lebih cepat dia berkembangnya. Gitu. Selain biji kacang hijau, biasanya kalau eksperimen kan bisa dipakai biji kacang kedelai, bisa biji kacang apa namanya, kacang merah yang panjang, bisa juga kacang buncis itu bisa juga dipakai yang dulu. Oke, berarti Ibu masih bingung ya kira-kira mau pakai yang mana gitu ya. Mungkin ada lagi Bu sarananya yang mungkin bisa membuat Ibu, aduh kira-kira apa ya yang akan saya pergunakan gitu. Tempatnya mungkin Ibu? Tempatnya kan harus dipertimbangkan juga. Tempatnya kan kapas dengan air, terus alat-alat yang apa namanya itu tempat wadahnya itu ya. Nah setidaknya wadahnya itu yang menentukan kan Bu nantinya bisa tumbuh baik atau tidak gitu. Kira-kira Ibu sudah pikirkan itu pakai polybag atau apa Bu? Kita pakai kapas dengan wadah yang kecil, terus dengan air itu aja. Itu aja. Oke. Gimana, sudah Ibu persiapkan? Sudah. Ya baik. Nah dari hambatan, kendala yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi itu, kira-kira bagaimana ya Bu caranya mengatasi permasalahan itu Bu? Supaya besok Ibu itu memberikan proses pembelajaran di kelas itu baik kepada anak. Supaya anak-anak juga tidak ramai di kelas Bu. Pada saat nanti pas diberikan kegiatan eksperimen itu, terus anak-anak
satu-satu masukkan ini. Kan disiapkan alat-alatnya itu, apa, wadahnya itu, habis itu anak-anak disuruh memasukkan apa, kapasnya. Kita suruh aja anaknya siapa yang masukkan kapasnya, terus nanti yang memasukkan air sedikit, terus yang memasukkan biji kacang hijaunya, suruh anaknya yang mana biar tidak berebutan. Oke, berarti caranya ibu itu untuk mengantisipasi supaya anak-anak ribut itu mungkin dengan itu bukan ibu, dengan mengingatkan anak itu keyakinan kelas itu loh Bu yang kemarin kita bikin itu ya. Keyakinan kelas. Ya, jadi jadi ibu bisa apa ya, bisa menginformasikan lagi kepada anak, mengingatkan lagi gitu ya keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Oke, ya Ibu. Nah dari yang sudah ibu sampaikan tadi semuanya itu sekarang sebelum saya menutup nih Bu perbincangan kita untuk hari ini, ada nggak sih Bu apa ya harapan kedepannya dari kita melakukan praobservasi kali ini Bu? Harapannya Ibu ke depan apa? Kegiatan praobservasi ini sangat penting dilakukan Ibu ya, agar kita bisa lebih mengembangkan diri ke depannya, lebih bisa maju, terus dan memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak. Terus mulai dari mempersiapkan RPP, terus bahan-bahan, media, alat-alatnya. Terus kegiatan observasi ini lebih memberikan inovasi kepada guru, juga mengembangkan, terus pada anak juga gitu. Sehingga saya dituntut untuk lebih kreatif dan dalam merancang pembelajaran kepada anak biar bisa anak-anak merasa senang untuk melakukan kegiatan belajar ya di kelas. Ya memang sih ya Bu ya, kita kadang-kadang juga bingung ya Bu Guru ya, kita itu terkadang agak sedikit susah juga menentukan kira-kira ini kegiatan disukai nggak sih oleh anak-anak gitu ya. Nah seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, tentunya Ibu sudah mempersiapkan RPP seperti itu media. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau Ibu mempersiapkan RPP, media pelajaran itu pada itu atau sehari sebelumnya atau sudah jauh-jauh hari Bu? Kemarin sebelum kegiatan di ini, kemarinnya kita sudah mempersiapkan RPP untuk besoknya dengan alat-alatnya, dengan medianya. Oh berarti Ibu sudah mempersiapkan sehari sebelumnya. Ya, sebelum. Dan untuk kegiatan yang Ibu berikan kepada anak itu, apakah Ibu yang menentukan atau dari anak-anak sendiri Bu? Kemarinnya kita tanya ke anak-anak, besok apa sih anak-anak senangnya kegiatannya. Oh berarti gitu. berpusat kepada anak ya? Ya. Oh gitu. Jadi anak-anak sesuai dengan keinginan anak-anak, nanti Ibu akan mengumpulkan ide-idenya mereka, kegiatan apa yang mau diberikan gitu ya Bu ya. Wah menarik sekali nih Ibu. Semoga besok ini Ibu melakukan sebuah eksperimen menggunakan apa ya? Biji kacang hijau. Berarti Ibu udah pasti dipakai biji kacang hijau. Ya, sudah pasti. Dengan menggunakan biji kacang hijau, besok semoga berhasil ya Bu. Dan anak-anak juga, mungkin Ibu di rumah mungkin ingin menyampaikan juga kepada orang tua supaya anak-anak juga belajar menanam di rumah. Iya. Melakukan proses itu juga di rumah. Di rumah juga kita anak-anak disuruh mengerjakan itu, tapi pakai ini Bu, di rumah pakai tanah. Oh langsung pakai tanah ya, berarti. Dicoba pakai tanah. Gimana hasilnya kalau pakai tanah dengan pakai kapas? Oh, yang mana bedanya ya, yang mana yang lebih cepat berkembang? Oh begitu. Berarti nanti Ibu akan menyampaikan juga kepada orang tua gitu ya. Ya. Wah waduh menarik sekali. Perbedaannya itu seperti apa? Itu yang antara kapas dengan pakai tanah. Berarti nanti hasilnya anak itu dibawa ke sekolah atau bagaimana Bu? Cukup difoto aja? Dibawa ke sekolah. Oh dibawa Ya, ke sekolah. diperlihatkan nanti
setiap hari diobservasi sampai dilihat. berapa hari dia. Oh, dilihat perkembangannya, pertumbuhannya kayak gimana gitu. Iya. Waduh, menarik sekali. Jadi selain di sekolah, di rumah juga anak-anak harus bisa melakukan sebuah eksperimen juga ya, seperti contoh mencoba. Oke. Wah, Ibu Mulyani sangat menarik sekali. Semoga Ibu besok melakukan proses pembelajaran di kelas itu dengan lancar, dan besok saya akan melakukan supervisi dan akan menemani Ibu di dalam kelas ya, Ibu ya. Iya. Terima kasih Ibu, sampai ketemu besok ya. Terima kasih Bu Guru. Matanya dipejamkan, semua mengucapkan doa. Berdoa belajar. Tuhanku yang Maha Esa, kami sudah tiba di dalam belajar dan bermain. Jadikanlah kami anak. Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu, Ibu Guru. Untuk yang beragama Islam, DA. Assalamualaikum DA. Untuk Aprilia, salam sejahtera Aprilia. Iya, yuk semuanya. Selamat pagi anak-anak. Good morning student. Ajeng semangat Alek. Ibu Guru. Hari ini apa sih? Ya. Enggak, duduk sana. Guru tanya dulu. Hari ini kelompoknya yang kosong coba siapa dilihat dulu kelompoknya. Yang di masih sakit. Kita mana? Kita sekali lagi. Tiga saja? Iya, oke di sini dua tidak ada. Di kelompok anggrek satu catur saja ya. Sudah? Siaga. Tetap semangat. Tetap semangat. Anak semangat hari ini? Ada yang sakit? Tidak, semua sehat ya. Ya. Hari ini menanam ya? Hari ini iya, kemarin Guru janji hari ini kok apa? Sekarang kita
juga disebut kecambah boleh. Ya, kalau toge boleh dibilang ya. Kalau bahasa Balinya lagi ute. Apa nama? Ute. Ya, ute, toge, kecambah. Tahu Nana? Tahu Nana? Wah, pasti tidak pernah mau sayur kecambah ini. Benar. Yang kecil ya. Iya, kecil-kecil seperti ini. Ya. Oh, pernah makan sayur ute. Terus diapakan itu sayurnya? Ditumis apa dicantol? Ditumis. Enak ya. Kayak pasir itu, kecil itu. Iya, kayak pasir yang kecil itu. Kayak pasir yang kecil seperti ini. Ya. Oh, kacang hijau ini belum jadi sayur ya. Sayur itu biasanya kecil ini kan. Nah, ini dari kacang hijaunya. Nah, biasanya ada begitu. Nah, gitu ya. Terus ini kacang hijaunya. Ya, oke. Anak-anak mendengarkan sayur ute itu. Nah, tahu anak-anak asalnya bagaimana? Atau kacang hijau kecambah ute itu toge itu ditanamnya di sawah apa di rumah? Nah, pernah anak-anak melihat tanaman sayur toge di mana? Tidak, kalau sayur toge itu tidak ditanam tidak di sawah. Nana melihat. Pernah lihat? Enggak, ya. Kita biasanya kalau ibunya mau beli sayur pasti ke pasar saja. Nah, caranya anak-anak kok biasanya dilihat kok ute ini dari apa ya bahannya ya? Kok bisa jadi ute? Nah, tahu anak-anak? Tahu anak-anak? Tahu ya, coba. Lu punya keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita tertib. Nah, dibuat tata tertib sama ibu guru ya. Tidak pada saat mengerjakan tugas tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Ya, mana suaranya? Tidak boleh. Tidak boleh ribut. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh bermain. Tidak boleh berisik. Tidak boleh menolong. Ya, tidak boleh usil sama teman. Ya, tidak boleh ribut. Ya, mengerjakan tugas dengan apa? Dengan tertib. Ini memang apa? Apa? Oh ya, lapas. Terus ini apa? Air. Ya, nanti dilihat dulu. Halo. Anak-anak, nanti guru bagikan satu-satu wadahnya, terus nanti guru kapasnya diisiin apa sayang? Kapas diisiin apa? Kapasnya diisiin air. Ibu guru, kapasnya ini harus basah sayang. Kalau tidak basah, mau dia nanti tumbuh kacang hijaunya, dia tumbuh batang nanti sama daun. Tidak. Kapasnya harus apa? Harus basah. Dan besoknya diamati kalau kering, kapasnya ditambahin apa? Disiram dengan air, dirawat, disayangi ya. Nanti lama-lama dia akan tumbuh seperti nanti tumbuh seperti ini ya. Oke, terus itu yang pertama ya Nana ya. Yang kedua ibu guru suruh menghitung biji kacang hijau ya. Yang mana yang lebih banyak kita hitung nanti biji kacang hijaunya ya. Ada yang nah ini contohnya ini biji kacang hijaunya anak gambar bikin bulatan-bulatan ya. Mana yang lebih banyak dan lebih sedikit. Di sini dilihat di sini ada angkanya ya. Kalau ada angkanya 5 berarti anak-anak menggambar biji kacang hijaunya ada berapa? 5
angkanya, anak-anak nggak usah bikin angkanya lagi, lihat saja angkanya. Terus kalau di sini ada angka 6, berarti anak-anak menggambar biji kacang hijaunya berapa? 6. Bisa? Terus, nah ibu guru juga punya apa? Punya kegiatan lagi. Apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Gambar apel ya. Gambar apelnya nanti caranya diisi lem semua ya. Jadi kalau sudah banyak isi lem, anak-anak ambil ambil taruh, tempel. Ya, dipenuhin ya. Halo, dipenuhin dengan apa? Menggunakan biji Kacang hijau. biji apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Bisa? Bisa. Ya. Oke, sudah? Anak-anak sudah siap? Sudah. Yuk, sekarang kita besar ya. Sudah? Itu ada apa itu? Ada wadahnya dengan apa? Alat-alatnya apa saja? Kapas, air, lagi kacang hijau, biji kacang hijau dengan apa? Dengan wadahnya. Ya. Terus sekarang berikan satu-satu ini. Ya. Kasih aja dikit aja. Bukannya kita sepotong kita empat kita tiga. Sudah? Yuk. Halo. Wih, pegang apa? Nah, sudah basah kapasnya. Coba dilihat lagi. Kapas sudah basah. Kasih air banyaknya. Sudah sepegang? Sudah. Sekarang masukkan biji kacang hijaunya bersama. Mau pilih yang mana kegiatannya? Boleh yang mana saja boleh. Ya. Ambil pensilnya, kelompok anggrek, ambil pensilnya. Pensilnya, ambil tulisan. Isi nama, jangan lupa. Oke, sudah isi nama? Sudah tulis nama semua? Sudah, ya. Saya belum buat di sini. Ntar guru ambilkan yang banyak. Sudah, yuk kita mulai yuk. Sekarang yang menempel. Ambil lem di sini dulu. Pak Bu Guru susah, dicoba. Kok enggak mau nih? Nih gini caranya ya. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk, Mang. Satu-satu dia. Jangan ditumpuk. Lemnya dijalanin, jangan dikumpul-kumpul gitu lemnya kan. Orang dia kurang lem ini. Di satu tempat.
tempat ditumpuk dia sama Ardi. Ya, ini ditumpuk ya. Sini lagi, sini lagi. Nih, kan, nih, tumpuk dia. Lagi. Tumpuk lagi, sini lagi. Nih, kan, nih, tumpuk dia. Lagi. Ini namanya kalau berdiri nonton aja. Nih. Kurang sama itu kurang lemnya. Dia nggak mau nempel deh. Ada sarung aja tuh. Isi lem hasilnya. Tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas. Apa itu? Menghitung apa tadi itu? Menghitung biji kacang hijau. Menempel bentuk. Gambar apa? Menempel biji kacang hijau. Terus dengan apa tadi? Menanam. Menanam apa? Iya. Iya. Sekarang siapa yang mau minum? Siapa yang mau minum? Tadi anak-anak menempel. Tangannya apa? Tangannya banyak isi lem ya. Sebentar cuci tangan yang bersih. Kuncinya diputar ya. Kamu buatin kamu buatin sekarang. Kenapa? Aku udah tahu kamu jalan-jalan. Kolam renang. Renang kan. Ini aku.
Ini kan mana ya? Yo, Dian. Sudah? Tadi anak-anak sudah apa? Mengerjakan tugas. Apa saja kegiatannya tadi? Ayo coba. Apa? Apa? Menanam biji kacang hijau. Yang sudah tumbuh besar, ada akarnya, ada batangnya, ada juga daunnya. Ada buahnya? Oh tidak. Kalau ya biasanya kalau menanam biji kacang hijau biasanya ada apa? Nanti lama-lama dia jadi kecambah apa? Kecambah. Habis itu dibersihkan. Ya, habis itu dijual di mana? Dijual di mana? Di pasar. Kalau anak mau beli sayur di mana ibu beli sayur? Di sawah apa di pasar? Ya, Pak petaninya dari sawah. Kalau sudah gede panen dijual ke pasar. Ibunya yang membeli ke pasar. Terus dimasak ya. Anak-anak suka apa dibeliin sayur sama ibunya. Dioseng-oseng, dimasak, ya. Badan kita menjadi apa? Ayo, badan kita menjadi apa? Kalau anak-anak makan sayur, badan kita menjadi apa? Sehat, mata kita sehat ya. Tidak cepat sakit, tidak gampang sakit. Terus tadi kegiatannya apa lagi? Halo, kegiatannya apa lagi? Menghitung apa? Menghitung apa? Menghitung biji kacang hijau. Ya, coba dilihat ke depan ya. Menghitung biji kacang hijau yang lebih apa? Yang lebih banyak dan lebih sedikit ya. Nah, ada biji kacang hijaunya tadi ada 5. Sudah, di sini ada berapa? Di sini ada angka 6. Berarti apa? Menggambar biji kacang hijaunya berapa? Halo, ada yang lain ada berapa? 6. Ya. Coba dihitung dulu. Ada suaranya? Ada berapa? 5. Ada yang di sini? Kurang 1. Ada yang di sini berapa? Halo? Suaranya ada? Tidak ada yang diam. Ulangi. Ada berapa? Ada 6. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Yang lebih sedikit. Nah, sekarang digabungkan semuanya ada berapa ya? Dihitung ya. 1, 2, 3, 4. Semua sudah bisa? Semua sudah bisa? Sudah bisa menulis angka? Sudah sampai berapa? Sampai berapa? Sampai 10? Sampai 20? Oh, sampai 10. Iya. Terus kalau kegiatannya lagi ada apa nih? Halo sayang. Halo, menempel apa ini? Menempel gambar. Menempel biji kacang hijau pada gambar. Ya, ini sudah bagus. Ya. Terus yang ini juga sudah bagus, tapi harus banyak-banyak diisi lem ya. Biar tidak isi lem, ambil kacang hijaunya, isi lem, ambil kacang hijaunya. Biar tidak apa? Biar tidak keburu kering. Tapi semua sudah rapi. Coba dilihat lagi. Yang ini juga sudah
rapi. Siapa ini punya ya? Adel. Pintar. Sudah bagus. Tepuk tangan semua. Kalau yang ini punyanya siapa ini ya? Punya siapa ini ya? Aprilia. Sudah bagus hasilnya. Tepuk tangan. Oke, siapa lagi ya? Ini Demodana. Bagus tidak? Bagus, tapi nanti yang kosong-kosong diisi lagi ya. Biar apa? Biar penuh dia ya. Oke, ada siapa lagi ya? Wow, ini punya siapa? Nanda. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus ya, nanti diisiin lagi dikit di sini. Oke. Wah, coba dilihat lagi. Yang mana ini ya? Ini siapa punya ya? Punyanya. Nah, ini siapa nih? Avandi. Ya. Agak jarang-jarang dikit-dikit isinya, tapi sudah rapi. Semuanya sudah pintar. Menempel biji kacang hijau itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan melatih kesabaran. Apa? Melatih kesabaran. Sudah diisiin lem, ditempel nggak mau lepas lagi diisiin lem, lagi lepas ya. Harus apa? Mengerjakan tugasnya harus apa? Harus sabar. Ya, oke. Semuanya sudah pintar. Semua dapat nilai 500. Oke, sudah mau pulang. Ingat sampai di rumah apa? Sampai di rumah buka baju, cuci tangan, cuci kaki, langsung maem siang. Jangan lupa apa? Bubur siang. Didengarkan besok. Halo, besok anak-anak sudah mulai libur. Ya, liburnya berapa hari? Halo. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Masuk kembali hari Rabu tanggal 26. Ya, oke. Anak-anak senang hari ini? Senang hari ini? Nah, siapa yang mau pulang? Ini lemes badan, Pak. Siapa yang mau pulang? Kita mau pulang, kita mau berdoa, kita nyanyi dulu baru sini putar ya. Duduk hening dulu. Oh. Masih ada suara. Dewa? 2, 3, 4,
kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Nah, sepertinya kemarin Ibu agak sedikit galau nih Bu. Ibu sempat menghubungi saya, tapi karena saya juga sibuk. Ada apa Bu? Kendalanya pas kita kegiatan kemarin di dalam kelas, kita ada kendala sedikit dengan anak-anak. Oh, yang waktu observasi kemarin Ya, itu. Oke, saya kira ada apa ini Ibu? Oke Ibu, mengingat kembali beberapa waktu kemarin itu kita sudah melakukan yang namanya pra-observasi ya Bu ya. Kita sudah melakukan diskusi sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Dengan tujuan tentunya Ibu ingin menilai seperti apa perkembangan anak di kelas ya Bu ya. Dan setelah itu kita juga sudah melakukan observasi, observasi ya Bu ya, di mana saya di kelas sudah menilai, sudah mengamati Ibu, di mana saat itu saya melihat, mengamati proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan dan tentunya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat gitu ya. Dan sekarang ini, hari ini kita akan melakukan proses yang namanya tahap terakhir pasca observasi, di mana di sini tujuannya adalah untuk merefleksikan, memberikan umpan balik setelah Ibu melakukan observasi, setelah kemarin kita melakukan proses pembelajaran di kelas, di mana saya mengamati Ibu, di mana saya sudah melihat proses pembelajaran Ibu di kelas ya. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan kemarin itu, dari kendala-kendala yang Ibu hadapi, Kendalanya pada saat kegiatan kemarin itu anak-anak pada saat eksperimen kemarin itu ya, anak-anak sudah mau sih sabar menunggu, terus mau bergiliran mengambilnya. Terus kendalanya itu saya lupa membawa apa namanya itu biji kacang hijau ya kalau nggak salah ya. Sayur togenya itu saya lupa membawa. Oh, tapi biji kacang hijaunya bawa. Terus ini loh yang namanya apa namanya toge kecambah itu saya lupa membawa gitu. Terus di proses pembuatan proses pertumbuhan dari biji kacang hijau itu kita kendala dengan besoknya itu ada libur Idul Fitri. Oh iya, benar itu kendala juga ya Bu. Nah, terus bagaimana tuh Bu caranya Ibu menghadapi situasi seperti itu? Hari ini anak-anak melakukan sebuah eksperimen, melakukan percobaan, tapi ternyata besoknya libur. Iya. Bagaimana tuh Bu? Sebelum kita melakukan observasi itu, sebelum kita melakukan eksperimen itu, saya ini bingung untuk apa ya kita kasih anak-anak. Kita pakai biji kacang hijau atau biji kedelai gitu. Terus habis itu setelah kita sharing dengan teman-teman, kita pakai biji kacang hijau aja gitu. Terus setelah kita pakai itu ya kebetulan dengan libur Idul Fitri gitu. Terus habis itu anak-anak belum melihat gimana sih proses pertumbuhannya itu. Tahu-tahu libur, setelah masuk, ininya sudah mati, belum nggak sempat ngisiin air, disiram. Libur 2 minggu itu ya akhirnya udah mati. Nah, habis itu kita gimana sih solusinya? Habis itu kita setelah masuk kembali, kita mengulang kembali kegiatan seperti yang kemarinnya. Berarti Ibu mengulang lagi kegiatan dengan yang sama, iya. dengan menggunakan biji kacang hijau. Iya. Tapi pada saat itu Ibu sudah tidak lupa lagi kan membawa toge? Iya, saya ingat besoknya bawa. Kita mengulang lagi nih. Apa yang kemarin itu saya nggak bawa ya? Bawa toge, bawa sayurnya itu. Jadi anak-anak lebih senang, antusias melihat itu. Berarti mereka ikut ya Bu, dari awal melihat proses pertumbuhan ya, mulai dari kegiatan seperti yang kemarin kita ulang lagi, anak-anak mau menaruh bergiliran, terus habis itu besoknya diobservasi lagi, hari kedua, hari ketiga, anak-anak
melihat itu pertumbuhannya gitu. Oh, berarti anak-anak sangat senang sekali ya Bu dengan Seperti ini kemarin tak lihat loh Bu Guru, kemarin mati dia ya, sekarang kita ulang lagi. berarti kendala yang sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan ke saya itu setidaknya sudah Ibu bisa selesaikan sendiri gitu ya Bu ya. Akhirnya anak-anak Bu Guru dari hari pertama, hari kedua, Bu Guru sudah semakin tinggi pas pertumbuhannya. Anak-anak tahu akhirnya udah gede ya. Hasil dari tanaman itu sendiri Ibu apakan itu? Apakah mereka suruh bawa pulang atau Ibu ajak anak-anak untuk dari hasil sayur itu, apakah Ibu ajak langsung melakukan sebuah eksperimen mungkin memasak sayur toge atau mereka membawa hasilnya pulang ke rumah? Hasilnya itu saya suruh bawa pulang, nanti boleh di rumah dicoba dengan orang tuanya, dengan bapak ibunya, boleh dicoba, boleh pakai kapas di rumah, boleh juga pakai di tanah begitu. Oh gitu. Dan ternyata setelah Ibu melakukan itu bagaimana feedback dari orang tua? Dari orang tua senang sekali dan mau mencoba di rumah untuk orang tua. Oh gitu. Menanam, boleh pakai kapas, boleh pakai tanah. Berarti kendalanya yang dari awal itu Ibu bingung, masih bingung mau pakai biji apa nih, biji kacang hijau, pakai delay gitu ya. Dan kendala itu juga ya Bu tadi apa? Libur ya Bu. Libur ya. Tapi untungnya anak-anak mau ya Bu diajak mengulang kembali kegiatan Kalau yang sama. mengulang kembali anak-anak senang sekali, karena kemarin Bu Guru nggak lihat ini mati gitu. Akhirnya senang aku anak-anak mau mengulangi lagi kayak gitu. Oke. Ibu, dari diskusi yang sekarang kita lakukan ini, apa keinginan Ibu, apa harapan Ibu terhadap diskusi kita hari ini? Harapannya kita bisa saya bisa sharing dengan kegiatan itu, terus kita bisa lebih memberikan kegiatan kepada anak lebih dengan yang nyata, kegiatan yang nyata, lebih biar anak-anak lebih menarik, senang dengan kegiatan itu. Oke, jadi karena Ibu kepingin memberikan pembelajaran yang nyata kepada anak, makanya Ibu mengajak anak untuk melakukan sebuah eksperimen itu ya Bu ya, melakukan percobaan pertumbuhan tanaman itu. Oke, nah setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, bagaimana? Apalagi dengan kendala-kendala yang sudah Ibu hadapi itu. Saya merasa senang dengan kegiatan seperti itu dan memberikan dan menambah ilmu bagi saya untuk masukan dari para teman penggerak. Oke, berarti selama ini Ibu juga sudah melakukan diskusi gitu ya. Oke, dari pembelajaran yang sudah Ibu berikan, menurut Ibu itu kira-kira sudah sesuai tidak dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat? Masih belum maksimal menurut saya ini. Saya masih perlu banyak belajar. Dari segi mananya tuh Bu? Dari kegiatannya, dari kegiatan anaknya eksperimen itu saya masih perlu banyak belajar. Oke. Kalau boleh tahu nih kan saya lihat nih RPP-nya Ibu di sana itu kan Ibu memberikan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya masing-masing anak itu melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Gitu. Kalau boleh tahu Bu, itu kegiatannya apa aja kemarin? Saya lupa Bu. Kemarin itu menghitung biji kacang hijau, terus eksperimen dengan menempel apa namanya? Kolase. Kolase menggunakan biji kacang hijau. Oke. Dengan pola gambar buah apel. Oke, dari kegiatan yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak tersebut, bagaimana? Apakah Ibu sudah merasa puas atau mungkin dari salah satu kegiatan itu harus Ibu tingkatkan lagi atau bagaimana? Belum begitu puas, belum begitu maksimal. Saya perlu lagi mengulang besoknya lagi diulang kegiatan itu biar anak-anak lebih senang lagi. Kalau dengan kegiatan yang lainnya bagaimana? Yang seperti yang disampaikan tadi itu seperti kolase, seperti menghitung biji. Kolase kemarin itu saya pas memberikan kolase di anak-anak memberikan lem itu karena biji kacang hijau itu tidak mau menempel.
kurang, itu kurang habis itu udah full di sini di ini pas lagi dan lepas lagi. Ini gimana tuh Bu caranya biar hasilnya tuh nampak kepada anak-anak? Bagaimana solusinya pada saat itu Ibu? Pas lemnya itu lebih banyak kita naruh itu ya, terus ditaburkan gitu saja. Kemarin itu saya suruh ambil satu-satu isi satu gitu. Ditaburkan semua langsung ditempel-tempel gitu, ditempelkan gitu. Oke, berarti dari kegiatan yang sudah Ibu rencanakan di RPP dari ketiga itu setidaknya Ibu merasa belum puas gitu ya? Oke. Nah Bu, kemarin kan saya lihat tuh di RPP-nya Ibu di sana juga ada tujuan pembelajaran anak yang ingin Ibu capai gitu ya. Nah, kira-kira apakah itu sudah tercapai menurut Ibu dari tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu belum tercapai itu. Belum. Ya, belum maksimal karena masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Itu kegiatan inti. Oke. Ya. Tapi pada saat Ibu melakukan diskusi sama anak-anak dalam kegiatan itu, responnya mereka bagaimana? Anak-anak senang sekali kalau kita memberikan fase persepsi. Anak-anak antusias sekali dan mau menceritakan apa yang pengalamannya anak-anak pada saat misalnya menanam ikan hijau, dia mau bercerita dengan baik. Oke. Berarti Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran itu berarti sesuai dengan kebutuhan anak. Iya. Berarti Ibu membuat RPP itu pada saat berarti Ibu membuat RPP itu sebelum membuat RPP itu Ibu menanyakan dulu kepada anak kegiatan besoknya apa gitu. Ditanyakan dulu anak-anak senangnya apa kegiatannya. Sekarang kan topiknya sayur, terus diberi dulu umpan balik dulu, diberi dulu maunya yang ini nih, yang mana mau dipilih, kacang hijau bu, toge, kecambah gitu. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya kok anak-anak lebih tertarik gitu ya? Mungkin sebelumnya Ibu pernah bercerita mungkin gimana prosesnya? Anak-anak tahu kacang hijau. Akhirnya gimana kalau kita ini? Ya besok kita menanam kacang hijau gitu. Berarti setelah Ibu mengumpulkan keinginan kegiatan apa yang diinginkan oleh anak, baru Ibu menyusun sebuah RPP gitu ya. Nah dari itu tujuannya itu berarti Ibu juga merasa belum maksimal mungkin gitu ya. Oke. Ya, dari yang seperti Ibu sampaikan tadi, Ibu kan belum merasa belum secara maksimal lah Ibu melakukan itu. Kira-kira bagaimana caranya Ibu meningkatkan kualitas pembelajaran yang ingin Ibu berikan kepada anak? Supaya kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran itu dapatlah Ibu carikan solusi. Solusinya kita pada saat memberikan kegiatan itu kita harus misalnya sayuran, kita harus membawa sayur, benda yang nyata, biar anak-anak kegiatan itu lebih menarik, lebih bermakna bagi anak-anak, dilihat nyata bendanya seperti itu. Gitu. Berarti itu triknya Ibu ya. Oke. Berarti kelemahannya Ibu itu kalau boleh tahu pada saat proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan lagi adalah mungkin itu persiapan yang lebih matang. Bahan ajar, RPP seperti itu, alat dan bahannya. Oke, iya. Oke Bu, dari rencana yang sudah Ibu lakukan gitu ya selama proses pembelajaran, kira-kira hal apa yang ingin Ibu perbaiki lagi? Saya perbaiki kira-kira pas RPP-nya perlu saya banyak belajar lagi. Terus menurut Ibu susah nggak sih RPP yang berdiferensiasi itu? Susah nggak Ibu memikirkan, aduh kira-kira saya mau ngasih kegiatan apa nih kepada anak-anak? Karena di situ kan Ibu harus bisa menentukan pilihan kegiatan yang sesuai dengan yang diinginkan anak gitu loh. Masih perlu banyak belajar, susah ya, karena belum begitu paham gitu. Terus yang berdiferensiasi itu kan di situ ada tambah-tambahannya ya, tidak seperti PPH yang seperti
biasa. Oke, Itu berarti masih banyak belajar. oke. Mungkin nanti kita masih perlu belajar banyak juga ya Bu Iya. ya. Jadi Ibu di dalam proses pembelajaran itu masih bingung juga ya, Iya. gimana caranya meningkatkan Iya. proses pembelajaran yang lebih baik Iya. kepada anak gitu ya. Oke Ibu, apakah Ibu sebelumnya nih sudah mempersiapkan dari kendala-kendala yang sudah Ibu hadapi tadi itu, Ibu sudah mempersiapkan nggak catatan-catatan kecil atau jadwal? Kira-kira ini saya menghadapi kendala seperti ini. Kapan nih harus saya kerjakan ini untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin Ibu sudah punya catatan, mungkin hari ini saya harus menyelesaikan ini, hari ini saya mungkin Ibu sudah punya catatan kecil seperti ini. Ya, kita punya catatan kecil dulu. Oh ini apa ya? Ada anak-anak seperti apa ya? Nah, ada yang ini, ada yang diam, ada yang aktif. Nah, sudah kita persiapkan lebih awal. Berarti Ibu udah ada catatan-catatan ya Ya. untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas gitu ya. Nah Bu, pada saat proses kegiatan belajar di kelas itu, apalagi pada saat melakukan sebuah eksperimen, apakah anaknya semua aktif? Semua mau mengerjakan, semua mau aktif mengerjakan, malah mereka berebut dengan duluan gitu. Anak-anak antusias sekali. Bagaimana caranya Ibu mengatasi anak kalau seandainya ada anak yang diam Bu? Kalau ada anak yang diam, kita dampingi dulu anaknya itu, kita kasih dia lebih duluan untuk menarik. Dari ketiga kegiatan yang sudah Ibu berikan kemarin itu ya, kira-kira anak-anak lebih antusias yang mana tuh? Yang Semuanya atau mereka pilih salah satu, atau mungkin mereka cuma pilih guru, aku nggak mau ngerjain ini, cuma mau ngerjain ini aja, ada nggak yang seperti itu? semua ya ini, tapi lebih antusias dengan eksperimennya. Ya, terus habis itu baru dia mengerjakan yang lainnya. Wow, menarik sekali ya Bu ya. Nah, terkait dari rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan nanti, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya? Target waktunya? Apakah Ibu sudah mempunyai target waktu nih dari semenjak Ibu melakukan observasi kemarin pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin di kelas itu? Untuk kedepannya sudah mulai sudah kita menentukan jadwalnya sudah. Sudah. Kira-kira kapan Bu? Minggu depan. Minggu depan. Oke. Berarti Ibu membuat rencana pembelajaran yang lebih matang lagi ya. Lebih menarik, dilihat kemana dan dia senang melakukannya. Oke. Mungkin Ibu kalau boleh tahu nih dari referensinya di mana Bu? Kalau Ibu pengen melihat gimana ya kegiatan apa ya yang ingin saya berikan kepada anak supaya menarik gitu. Mungkin Ibu punya referensi yang lain mungkin? Nah, yang lebih menarik kita sharing dengan teman-teman seperti apa ya nanti kegiatannya dengan teman-teman guru di sekolah. Oke, berarti dengan rekan guru aja ya Bu. Oh, dengan media sosial, apalagi sekarang kan YouTube banyak tuh Bu. Tertarik nggak Ibu ya istilahnya di ATM kan lah sedikit-sedikit gitu. Ya, kita bisa nyari-nyari seperti apa sih kegiatannya biar anak-anak senang, bisa kita nyari di sana. Oh iya Bu, kalau boleh tahu juga nih, pada saat Ibu sebelum melakukan percobaan eksperimen itu, sebelumnya Ibu pernah nggak ngajak anak-anak untuk melihat contoh, melihat video bagaimana proses pertumbuhan tanaman biji kacang hijau itu Bu? Kan supaya anak-anak juga lebih tertarik. Iya, sebelum kita melakukan eksperimen seperti itu kemarinnya, karena anak-anak mau besoknya kegiatan seperti itu, kita perlihatkan dulu yang di video kecamah itu seperti ini loh. Nanti kita lihat prosesnya pertumbuhannya seperti apa. Oh gitu. Berarti sebelumnya Ibu sudah sempat ya mengajak anak untuk menonton secara langsung video bagaimana proses pertumbuhan dari tanaman toge. Nah, pada saat anak-anak melihat secara tidak nyata sih karena lewat ini ya lewat video, bagaimana Bu ekspresi mereka? Anak-anak senang sekali diajak seperti itu eksperimen. Tapi kendalanya kemarin itulah karena kita libur tuh jadinya anak-anak tidak
tidak melihat bisa prosesnya. mengobservasi hari pertama, hari kedua Oke. pertumbuhannya. Itu sudah ada dokumentasinya itu ya? Sudah. Sudah. Oh, berarti pada saat ibu melakukan pengulangan kegiatan itu, ibu dari awal lagi melakukan kegiatan dari proses menanam itu, ibu sudah ini ada dokumentasinya berarti ya? Oke. Oke ibu, apalagi ya pertanyaannya ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, siapakah yang menjadi sumber motivasi ibu atau penyemangat ibu dalam melaksanakan kegiatan itu? Sumber penyemangat kita itu yang tadi bilang tuh kita sharing dengan teman-teman, jadi kita bisa untuk menarik kegiatannya itu biar lebih menarik, kita sharing aja dengan teman-teman setiap hari. Oh gitu, berarti ibu minta pendapat sama teman-teman bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang menarik kepada anak gitu ya. Nah dari setelah ibu melakukan sharing, mau bertanya kepada rekan guru, bagaimana perasaannya? Ya kita bisa lebih menambah ilmu, lebih untuk kegiatannya yang selanjutnya, pembelajarannya biar bisa lebih menarik. Oke. Ibu, apa hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran kemarin itu? Ada nggak hal positif yang Ibu ambil dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas? Hal positif kita bisa melakukan dengan secara optimal, lebih maksimal, nanti kita ke depannya bisa lebih baik pada saat kita. Berarti selama ini Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu masih ada sedikit kendala gitu ya? Karena mungkin tergantung topiknya juga kali ya Bu. Ya. Kemarin topiknya apa ya Bu? Topiknya tanaman sayur. Oh kebetulan tanaman. Tanaman sayur. Dan subtopiknya itu sayuran ya Bu ya? Hmm. Oke, dan itu tuh Ibu mengambil toge itu karena keinginannya anak Iya. ya? Mungkin karena dia suka toge kali ya Bu? Ya, karena senang makan sayur katanya. Oke, Ya. jadi Ibu juga memberikan edukasi kepada anak penting makan sayur Ya, gitu kali ya? biar sehat. Oke, dari model atau RPP yang sudah Ibu kira-kira ada nggak kegiatan yang ingin Ibu rubah gitu misalnya, saya ingin kegiatan yang lebih menarik lagi nih kepada anak, kira-kira kegiatan apa dengan topik yang sama? Kegiatan yang dirubah, ada nggak kira-kira model pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu berikan? model kegiatannya kita harus memberikan lebih menarik dari yang kemarin. Yang kita rubah lebih menarik dari kemarin, dan anak-anak lebih senang, lebih antusias. Itulah dengan kita membawa yang benda yang lebih nyata, apa itu topiknya, subnya. Oke. Nah Bu, dari diskusi kita kali ini, kira-kira masih ada ini nggak Bu? Unek-unek di hati Bu. Kira-kira Ibu mau bilang apa nih ke saya? Mumpung saya ada di sini Ya. Bu. Siapa tahu Ibu masih punya unek-unek tentang kegiatan pembelajaran kemarin. Saya perlu banyak sharing dengan Ibu, ya, biar nanti kedepannya lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, anak-anak senang gitu. Oke, nanti kita belajar sama-sama Ya. ya Bu ya. Oke, berarti dapat saya simpulkan dari kegiatan diskusi kita kali ini, hadapi selama proses pembelajaran itu, setidaknya Ibu sudah bisa mencarikan solusi yang terbaik dan akan mencarikan jalan keluar bagaimana caranya memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik kepada anak sehingga anak itu merasa apa ya Bu? Senang, merasa nyaman belajar di dalam kelas gitu ya Bu ya. Oke, semoga kendala yang sudah Ibu hadapi selama ini dapat Ibu atasi dengan baik ya. Dan jangan lupa Bu, belajar, kita sama-sama belajar membuat RPP, rencana pembelajaran yang lebih baik lagi, sehingga seperti yang Bu sampaikan tadi itu, bagaimana caranya kita membuat pembelajaran yang
menarik. Ya, dengan salah satunya adalah apa Bu? Memberikan kegiatan yang nyata Yang gitu ya Bu. Belanjanya yang nyata. Kadang-kadang kita kan lupa bawa dari rumah gitu ya. Karena saking sibuknya iya. ya. Berarti Ibu mulai dari sekarang seperti yang Ibu Iya. bilang tadi itu harus ada catatan-catatan kecil Iya. Bu. Meskipun Apa yang dibawa ya? meskipun kita sudah membuat rencana pembelajaran gitu ya, tapi setidaknya harus ada catatan kecil. Oh, hari ini kegiatannya ini Iya, ini mau supaya tidak apa. lupa, supaya tidak seperti kemarin ya. Wah, oke Ibu, gimana nih sekarang perasaan Ibu setelah melakukan diskusi ini, Ya. setelah Ibu kita melakukan refleksi dengan kegiatan kemarin Ya. gimana? Jadi lebih senang, lebih bisa apa namanya ilmu yang lebih banyak gitu loh dari ibu. Iya. Ya. Oke deh Ibu, nanti kita ketemu lagi. Ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, Saya. sama-sama. Mumpung hari ini juga Ya. kelas saya ini Bu, apa namanya ada ekstra, jadi lebih awal. Ya, oke Terima Bu. kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga kendala yang Ibu Ya. hadapi dapat Ibu atasi ya. Selamat Bu. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih.